Salam peduli. Perkenalkan, nama saya Nicholas Oden dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, program studi Digital Business Management. Perkenalkan, nama saya Mila Novita Irawan, program studi manajemen dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Perkenalkan, nama saya Mila Novita Irawan, program studi manajemen dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan riset kami tentang manajemen operasional PLTSA Sumur Batu, Purwarupa Solusi Masalah Lingkungan di Perkotaan. Selamat menyaksikan. Problematika sampah di Bekasi. Sampah selalu menjadi topik yang sering kita jumpai di Indonesia maupun seluruh dunia. Hari demi hari, sampah domestik kian bertambah, khususnya di kota berkembang seperti Jakarta. Setiap tahun, setidaknya 7.424 ton sampah dari DKI Jakarta masuk ke Bekasi. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga tingkat konsumsi masyarakat pun juga ikut meningkat. Maka permasalahan ini harus segera diatasi. Pemerintah melaksanakan program pengembangan PLTSA sebagai solusi permasalahan sampah ini, tepatnya di Sumur Batu, Bekasi. Sejak 2016, Sumur Batu telah memiliki PLTSA-nya sendiri, namun terjadi beberapa kendala yang menyebabkan PLTSA Sumur Batu belum beroperasi hingga saat ini. Masalah pertama, terjadi kerusakan pada turbin akibat penggunaan yang tidak sesuai standarnya. Masalah yang kedua, daya tampung sampah di TPA Sumur Batu makin menipis. Dalam pengembangan PLTSA Sumur Batu ini, pemerintah dibantu oleh perusahaan pengembang swasta PT Nusa Wijaya Abadi. Pengerjaan PLTSA Sumur Batu ini dimulai sejak tahun 2016 dan telah mengalami 3 kali uji coba, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan hingga saat ini. Salah satu alasan mengapa pengembangan PLTSA Sumur Batu ini terhambat adalah karena adanya miskomunikasi antara kedua pihak. Melihat keberhasilan PLTSA Bonowo Surabaya, mereka menggunakan teknologi gasifikasi. Namun, teknologi ini membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal daripada teknologi insinerator. Strength yang kami temukan di dalam PLTSA Sumur Batu ini adalah yang pertama, mengurangi sampah regional. Dari data yang kita ambil di Radar Surabaya dan berita1.com, PLTSA Benowo ditargetkan dapat membakar sampah hingga 1.000 ton per harinya. Sedangkan menurut pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sendiri bisa menghasilkan sampah sekitar 1.800 ton per hari. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa 55% sampah Bekasi sendiri dapat dikurangi dari adanya proyek PLTSA ini. Yang kedua, perbaikan sekitar TPA Bantar Gebang. Dilihat dari berita1.com, pemerintah Kota Bekasi terus melakukan revitalisasi fasilitas sekitar TPST Bantar Gebang, mulai dari jalan sampai pembangunan instalasi pengolahan air sampah atau lindi. Hal-hal krusial seperti jalan, jembatan, dan berbagai macam infrastruktur tentunya juga mempengaruhi dan meningkatkan kelancaran efektivitas pengangkutan sampah ke PLTSA Sumur Batu. Kemudian untuk weakness yang ada di dalam PLTSA ini sendiri adalah dimulai dari yang paling dasar, yaitu nilai investasi yang besar. Contoh konkretnya dapat diambil dari PLTSA Bantar Gebang. PLTSA Bantar Gebang sendiri membutuhkan total dana sekitar 98 miliar dalam pengembangan riset dan pengembangan feasibility study-nya. Kemudian yang kedua ada lagi sumber daya manusia. Selain nilai investasi yang besar, sumber daya manusia atau pekerja WTE atau operator, apabila dibandingkan dengan negara lain, negara Indonesia ini masih mempunyai keterampilan yang kurang daripada negara-negara penganut WTE yang lain. Kemudian, dari segi opportunity, PLTSA ini tentunya mempunyai persediaan dan stabilitas sampah yang sangat cukup. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sampah Kota Bekasi memiliki total produksi sekitar 180 ton per harinya. Namun perlu diketahui dan digarisbawahi, penyumbang sampah paling banyak bukan di masyarakat Bekasi, namun dari masyarakat kota Jakarta itu sendiri. Apabila ditotal, akan menjadi sekitar 7.000 ton sampah per harinya, dan akan meningkat tentunya setiap tahun. Kemudian yang kedua adalah PLTSA Sumur Batu sejak 2018 telah tercatat menjadi salah satu dari 12 kota percepatan pembangunan PLTSA di dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Dapat menjadi keuntungan bagi pihak pembangunan PLTSA ini. Selain itu, hal penting lainnya yang terkandung di dalam Perpres seperti penetapan perjanjian jual beli dengan PLN yang diatur dalam pasal 14 juga menjadi poin plus karena adanya peraturan untuk mempercepat payback period. Kemudian hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya seperti penyediaan pekerjaan bagi warga sekitar, pengurangan bencana tanah longsor akibat sampah, dan peningkatan kesehatan masyarakat tentunya menjadi kesempatan sekaligus dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, threat yang dihadapi oleh pembangunan proyek ini diantara lain adalah yang pertama, pengurangan lahan.
Pengurangan lahan disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk Bekasi oleh karena urbanisasi yang sangat pesat. Yang kedua adalah opsi PLTU lain yang lebih menjanjikan karena sudah mempunyai track record yang tingkatnya lebih besar. Hal lainnya seperti realisasi energi EBT yang masih kecil di Indonesia juga ikut menyumbangkan suara dalam bangan investor ketika berinvestasi di sektor ini. Dalam operasionalnya, PLTSA juga memiliki trade line berupa UMR Bekasi yang terus meningkat setiap tahunnya, kemudian tingkat kemacetan yang dapat menghambat lead time operasional PLTSA saat mengangkut sampah dan reduksi sampah. Analisa selanjutnya adalah analisa stakeholder. Dalam analisa stakeholder, kami mengumpulkan pihak-pihak yang turut berkontribusi dan memberikan dampak pada PLTSA. Berdasarkan analisis Fishbone kami, akar permasalahan yang kami temukan mengapa PLTSA Sumur Batu tidak berhasil beroperasi. Yang pertama, mesin, terjadinya kerusakan turbin. Yang kedua, kurangnya skill sumber daya manusia. Yang ketiga, lingkungan, terjadinya penumpukan sampah yang terlalu banyak. Yang keempat, prosedur operasional yang belum tepat. Strategi dan operasional. Berdasarkan analisis kami, strategi yang kami lakukan adalah diberlakukannya tipping fee. Tipping fee ditujukan agar masyarakat lebih bijaksana dalam membuang sampah. Pemerintah juga harus mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup zero waste dengan melaksanakan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Kami juga memiliki beberapa strategi berdasarkan Municipal Waste Management System. Terdapat 4 tahapan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, penampungan, dan pengolahan sampah. Pertama, untuk strategi pengumpulan sampah, kami menggunakan strategi di satu titik lokasi TPS dan melakukan pengaturan jadwal agar lebih efisien dan tidak menguras waktu. Pengumpulan sampah akan dilakukan 2 hari sekali. Kedua, strategi pengangkutan. Kami merekomendasikan strategi sekali angkut dari TPS ke TPA agar sampah dapat diolah secara maksimal. Ketiga, strategi penampungan sampah dapat dilakukan dengan metode sanitary landfill, lalu melakukan landfill mining untuk pengembangan kapasitas landfill dan mencegah pengeluaran biaya yang tinggi. Keempat, pada tahap pengolahan sampah, teknologi yang akan kami sarankan adalah teknologi thermal. Teknologi thermal yang dipilih yaitu teknologi incineration. Teknologi ini dipilih selain lebih murah juga karena merupakan teknologi yang sudah proven, baik dipakai untuk kegiatan waste to energy di dunia dan cocok untuk jenis kondisi sampah di Indonesia. Teknologi ini pertama kali diterapkan di PLTSA Bantar Gebang Bekasi. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan bagi PLTSA Sumur Batu untuk belajar dengan PLTSA di wilayah sekitar. Berdasarkan jumlah hari operasional sinkronisasi dengan turbin, sepanjang tahun 2020 total energi listrik yang dihasilkan PLTSA Bantar Gebang mencapai 783,63 MWh atau sekitar 110,59 kWh per ton sampah yang dibakar. PLTSA merupakan sebuah langkah strategis yang sejalan dengan Sustainable Development Goals, khususnya dengan SDG nomor 11, 12, dan 7. Tujuan utamanya adalah dapat menjadikan kota Bekasi menjadi kota yang lebih sustainable dalam mengolah sampah sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan menjamin pola produksi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan energi bersih. Analisis biaya. Analisis biaya yang kami perhitungkan untuk PLTSA Sumur Batu ini adalah total biaya investasi sebesar Rp156.221.360.806. Sedangkan jumlah penjualan listriknya sebesar Rp91.012.896.000 per tahunnya. Sedangkan penerimaan biaya bersihnya sebesar Rp28.768.576 per tahunnya. Sedangkan PP Perutnya adalah 5,5 tahun. Kapasitas listrik yang dihasilkan oleh sumur batu ini adalah sebesar 18 MW per harinya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dari analisa kami menyimpulkan bahwa PLTSA Sumur Batu tentunya apabila dibangun akan menjadi sebuah dampak yang cukup baik bagi masyarakat di Indonesia maupun masyarakat di sekitar seperti di Bekasi dan Jakarta. Meskipun nilai investasi yang dibutuhkan sangat besar, namun PLTSA Sumur Batu ini juga memiliki dampak yang disebut intangible effect. Intangible effect atau dampak tidak langsung dan tidak tampak ini merupakan antara lain yang pertama mengurangi pencemaran air tanah di lokasi sumur batu, kemudian ada mengurangi kecelakaan akibat tanah longsor oleh sampah di TPA, kemudian ada mengurangi pencemaran polusi udara seperti bau tidak sedap. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa PLTSA Sumur Batu dibangun untuk mengurangi sampah, bukan untuk menghasilkan profit. Tujuannya untuk membangun lingkungan yang sustain, serta mengimbangi produksi sampah yang akan terus bertambah seiring tahunnya. Sekian analisa dari kami. Kami berterima kasih sebesar-besarnya karena telah menonton sampai akhir. Kemudian kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di lain kesempatan.